Oke, halo, selamat malam semua sobat hati yang gembira. Kembali lagi di setiap Sabtu malam sama Hati yang Gembira, aku Luisa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman dari komunitas BCS Jakarta, yaitu Cemega. Nah, teman-teman boleh ya, hari ini tema kita itu Passion to Poison. Nah, kalian nanti boleh nih share coba pengalaman kerja kalian. Nah, kalau lagi burnout atau bosan melanda, kalian tuh biasa ngapain sih? Oke ya, nanti kita juga akan invite Cemega. Oke, halo Cemega. Apa kabar? Halo Lui. Iya. Suaraku kedengeran jelas, Cih? Kedengeran jelas. Lui bisa lihat saya juga? Iya, bisa, Cih, bisa. Oke. Bisa ya? Suara saya juga kedengeran jelas, Lui? Jelas. Jelas kan teman-teman ya? Suara kita ya. Soalnya kali ini aku nggak pakai headset nih, jadi aku agak sedikit rada takut kalau misalkan suaranya nggak kedengeran jelas. Tapi kayaknya kedengeran. Oke, sip. Nah, ya jadi gini nih Cek, kita hari ini kan kita mau topiknya itu tentang passion to poison. Nah kan nggak kerasa ya kita udah di penghujung tahun nih, dan nggak kerasa juga kita dalam kondisi pandemik seperti ini tuh udah hampir 8 bulan ya kayaknya ya. Nah terus banyak orang kan juga yang terdampak kan Cek ya, jadi terdampak sebagian orang ada yang harus kerja dari rumah, dan sebagian juga tuh ada yang harus tetap kerja di kantor juga. Nah mungkin sebagian dari kita ada yang juga tugasnya itu tetap sama, masih seperti yang lalu, tapi ada juga teman-teman atau ya ada teman-teman juga yang maksudnya bahkan jumlah tugasnya itu jadi makin banyak gitu semenjak ada pandemi ini gitu. Dan bahkan kan kalau misalkan kerja yang banyak itu kan pasti bisa jadi bikin overload dan ada rasa stres juga ya. Nah ditambah lagi nih Cek, kan kayaknya ada sekarang ini batas gerak kita juga lebih dibatasi gitu. Jadi maksudnya kita kerja dan tapi maksudnya kerja kantor atau maksudnya di rumah aja gitu. Nah, jadi maksudnya jadi yang dulu bisa jalan-jalan tapi sekarang iya jadi tambah stres gitu Cek. Nah, pasti kan kalau terus apalagi kalau misalnya kita tugas berulang-berulang terus tuh kayaknya agak bosen gak sih? Bisa jadi bosen gitu. Terus apalagi kalau kerja numpuk gitu udah nyampe deadline gitu, jadi kayaknya aduh nggak tahu nih yang mana harus dikerjain duluan gitu. Jadi kayak semangatnya jadi berkurang, jadi kayak motivasinya juga agak lebih kendor gitu. Nah kalau menurut Cece sendiri nih kenapa sih kok bisa ada terjadi burnout atau yang kebosanan itu atau ya itu gimana Cece? Bosen atau kira-kira burnout gitu ya? Itu yang hari ini kita mau bahas sama-sama ya teman-teman. Viewer dari Hati yang Gembira dan juga dari BCS Jakarta ya. Ini kita udah pin juga, jadi teman-teman juga boleh berbagi pengalaman. Tadi Lui udah jelasin ya, kalau misalnya dalam masa-masa kayak gini, mungkin kita ada perasaan bosen atau mungkin justru malah burnout gitu ya. Kalau mungkin bahasa sederhananya itu letih gitu mungkin ya. Oke, sorry, Lui dengar suaraku bisa dengernya bagus nggak ya? Atau dengernya double gitu nggak? Enggak, pas ini di aku sih udah jelas sih. Di kamu nggak double ya? Enggak. Oke, soalnya di saya double. Kalau teman-teman viewer yang lain bisa dengar suara saya jelas juga atau bagaimana ya? Mungkin saya bisa dapat inputnya dulu, bisa dengar suara saya. Oh jelas ya, jadi nggak bayang ya suaranya. Oke, thank you Roli. Oke, terima kasih Pak Roli Sulung ya. Terima kasih untuk komentarnya. Ya, jadi kita balik ke topik kita tadi. Memang di dalam masa-masa kayak gini, mungkin kita bisa merasakan dua-duanya sih, ini ya. Bisa bosen, tapi bisa juga capek atau letih, atau orang-orang yang sekarang sering ngomong itu adalah burnout. Aduh, aku rasanya udah capek banget. Aku rasanya burnout. Nah, ini kayaknya udah jadi bahasa sehari-hari kali ya. Lui juga sering ngomong burnout gitu nggak? Iya banyak sih, maksudnya teman-teman juga ada dengar gitu dari teman-teman juga, aduh burnout nih gimana nih gitu. Terus maksudnya kayak aduh banyak kerjaan numpuk, terus dari bos ada kasih banyak tugas-tugas gitu. Atau mungkin kalau anak-anak mahasiswa gitu
mahasiswa gitu ada yang bilang tugas banyak kuliahnya PR, banyak. tugas numpuk gitu, jadi kayak overload, burnout gitu. Jadi kayak berasanya burnout itu kayak udah bahasa populer sekarang gitu cuy. Padahal sebenarnya udah ada dari dulu juga sih. Jadi bahasa populernya sekarang itu kalau nggak COVID, pandemi, WFH, sekarang tambah burnout gitu mungkin ya. Iya, sebetulnya gini ya, mungkin saya bisa berikan beberapa penjelasan ya sedikit mengenai hal ini. Yang dinamakan bosen ya, tadi kan Louis juga ngomong tentang bosen juga ya. Bosen itu sebetulnya juga bagian dari burnout. Ya, burnout itu kan merupakan reaksi dari kita, dari diri kita secara keseluruhan, baik itu fisik, baik itu emosi, baik itu mental, terhadap tekanan-tekanan yang mungkin kita terima pada hari-hari ini. Mungkin begitu ya, yang lebih konkretnya. Dan seringkali memang burnout dikaitkan dengan dunia pekerjaan atau dunia kehidupan di mana kita sehari-hari biasa kita jalani. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di rumah, mungkin juga bisa merasakan burnout karena kan tambah pekerjaan tuh, ya. Biasanya kan nggak pernah ngajarin anak sekolah, tapi sekarang mesti ngajarin anak sekolah. Jadi itu bisa juga terjadi burnout. Jadi nah, burnout itu nggak cuma kenapa? Nggak cuma di kantoran, tapi di kehidupan sehari-hari, misalkan kayak mama-mama yang di rumah pun juga bisa ada burnout juga ya. Saya sering sekali dengar sharing dari ibu-ibu juga yang merasa juga kelelahan atau keletihan dan juga bingung gimana ya ngadepin anak-anak yang sekolah juga di rumah. Sementara mereka kan tidak terbiasa ya. Ini kan perubahan yang cukup drastis dan cukup mengagetkan, tapi membutuhkan effort ya, usaha, dan kita mau nggak mau kita harus melakukan itu, gitu kan ya. Nah, kalau untuk bosen sendiri, bosen itu juga merupakan bagian dari burnout. Jadi burnout itu bisa dikategorikan menjadi 3. Tadi yang pertama, Louis udah banyak sharing tuh, kayaknya kerjaannya banyak, tugasnya nambah lagi, tugas kuliah nggak selesai-selesai. Nah, kalau mama-mama atau ibu-ibu mungkin juga ketambahan harus kerjaan dapur, harus kerjaan ngurusin diri sendiri juga, mungkin punya pekerjaan sendiri juga, tapi juga masih harus ngurusin anak juga. Jadi kan overload gitu ya istilahnya, beban pekerjaan yang terlalu banyak sehingga kita mungkin merasa kayak terkubur gitu ya di dalam pekerjaan itu juga. Nah, tapi yang kedua, burnout itu juga bisa muncul karena kita kurang merasa tertantang dalam pekerjaan. Jadi under challenge gitu. Kalau misalnya pekerjaan yang kita lakukan itu aja, kegiatan rutin, nah lama-lama kita juga bisa bosen. Tapi ini bosen yang burnout yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi karena pekerjaan yang banyak, kalau yang ini karena pekerjaannya justru tidak terlalu banyak, rutinitas, dan tidak terlalu membutuhkan effort yang maksimal atau yang lebih yang bisa kita berikan. Jadi kita nggak merasa tertantang, nah akhirnya kita jadi bosen. Karena kegiatan rutinitas yang kita kerjakan setiap hari diulang-ulang, setiap hari diulang-ulang. Jadi akhirnya itulah yang membuat kita bosen juga. Kemudian yang ketiga, ada burnout yang dinamakan neglect burnout. Jadi kayak begini, neglect burnout itu adalah ketika kita merasakan bahwa pekerjaan kita tidak bisa melakukan pekerjaan secara maksimal dan kita tidak bisa memenuhi tuntutan. Misalnya mungkin pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion. Itu juga bisa membuat kita merasa kelelahan. Karena kita udah usaha seperti apa, hasilnya juga nggak bisa maksimal. Karena mungkin nggak sesuai dengan passion, nggak sesuai dengan kompeten kita, nggak sesuai dengan capability kita. Jadi walaupun kita sudah mengerjakan semaksimal mungkin, tapi hasilnya tidak bisa semaksimal yang kita harapkan juga. Jadi feedbacknya juga nggak semaksimal yang kita harapkan juga. Gitu. Kira-kira seperti itu, Louis. Jadi kalau burnout itu ya
misalkan yang tadi aku bilang overload, memang kerjaan itu memang tambah banyak. Ada juga yang karena masalah kita kayak nggak ada ruang untuk kita bertumbuh, karena jadi nggak ada gitu, karena ya kita merasa nggak tertantang juga dari apa yang kita kerjakan dan melakukannya yang berulang, dan mungkin itu nggak sesuai dengan passion kita, dan ya yang menyebabkan ya maksudnya hasilnya juga jadi kurang maksimal, dan mungkin mungkin kita ekspektasi udah tinggi gitu ya, tapi karena hasilnya ya kayak nggak maksimal, jadi kayak merasa kayaknya saya nggak bisa deh di daerah ini deh, di aspek ini kayaknya nggak bisa deh, jadi maksudnya kayak jadi makin nggak bersemangat gitu ya, Cia. Iya, itu bisa juga. Sorry, Louis, saya sebentar ya agak goyang-goyang dikit. Soalnya saya kurang bisa dengar suara Louis, jadi saya pakai earphone ya. Siapa tuh? Mungkin suara aku juga digedein kali aja ya, supaya lebih kedengeran juga. Oke. Nah, Cik, kan tadi kita udah sebutin kan tadi burnout itu ada beberapa kan. Nah, kira-kira dampaknya itu apa sih, Cik? Maksudnya dari burnout ini, bosen ini? Nah, kalau yang overload itu biasanya kita akan merasa capek banget. Jadi secara fisik bisa pusing, bisa biasanya pegel-pegel di pundak, padahal nggak ngapa-ngapain juga, tapi kita bisa merasa keletihan yang amat sangat juga. Nah, terus kalau yang overload biasanya juga ini nih, yang mungkin teman-teman viewer bisa lebih connect ya, kita akan gampang snap atau marah sama orang lain. Jadi marah sama teman kerja, bawaannya uring-uringan mulu, bawaannya mau kritik mulu, bawaannya nggak puas sama kerjaan teman kerja yang lain, atau mungkin sama bosnya, gitu. Ya, jadi kalau yang overload kira-kira seperti itu. Kalau nggak capek banget itu kayak bawaan itu kayak pengen marah gitu ya. Orang-orang yang sebelah gitu, kayaknya melakukan hal kecil gitu. Sebenarnya yang kecil aja, tapi bawaannya kita jadi kesel gitu, karena kita di kerjaan atau di tempat lain itu tuh udah ada yang numpuk terus gitu ya. Karena kita merasa nggak nyaman juga ya dengan tekanan atau banyaknya pekerjaan yang ada, sehingga kita itu jadi orang yang sensitif. Oleh sebab itu kita jadi gampang marah gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita biasanya gitu. Oke, berarti itu jadi kayak dampaknya salah satunya itu ya relasi kita dengan orang-orang sekitar juga jadi kurang harmonis ya, karena kan kita jadi emosinya lebih terbawa gitu. Gampang terpicu, gampang meledak. Sumbu pendek, kalau orang ngomong biasanya gitu ya, sumbu pendek. Gampang kebakar. Ini Cik, ada teman kita ada dari Rita Gunawan kasih komennya, sementara burnout atau bosan melanda biasanya aku menjadi merasa lelah banget. Jalan keluar bisa melakukan pergi menyendiri ke danau dekat rumah, cari semilir angin dan lihat air yang tenang. Oh, itu. Wah, hebat banget ini Bu Rita Gunawan. Iya, nanti kita juga akan diskusikan ya, kira-kira tips-tips seperti apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita lagi bosen atau kita lagi kelelahan banget. Nah, salah satunya memang ini seperti yang bisa dilakukan ya, seperti Bu Rita Gunawan ini ya. Thank you banget inputnya Bu Rita. Iya, ini ada Hartonoji juga bilang nyanyi-nyanyi. Suka nyanyi ya. Berarti melakukan kesukaan itu juga salah satu tipsnya juga ya, Cek. Nanti kita pasti akan ngomongin juga dengan ini. Ya, kita akan bahas juga ya. Berarti tadi yang seperti yang bilang, dampak burnout itu ya salah satunya ya relasi kita dengan teman sekitar atau dengan keluarga mungkin jadi agak terganggu juga, dan karena juga kita jadi suka marah-marah. Dan mungkin kalau aku merasa dampak dari burnout, aku pernah deh kalau waktu pas lagi overload gitu, bahkan sampai tidur pun aja tuh kayak kepikiran hal itu gitu. Jadi sampai tidur pun kayak kepikiran gitu. Iya gitu. Karena kan kalau pekerjaan banyak, kita terlalu overload juga,
apalagi kalau kita adalah orang yang kepribadiannya perfeksionis ya. Jadi kan juga nggak mau melakukan kesalahan, ingin terlihat baik, ingin punya performance yang baik. Jadinya ketika kita punya beban pekerjaan, walaupun kita capek, tapi kita tetap mau melakukan yang terbaik. Nah, akhirnya pekerjaan itu kita bawa pulang ke rumah. Mungkin nggak dikerjakan di rumah ya, nggak secara beneran dikerjakan gitu, tapi dibawa dalam otak. Dibawa dalam pikiran, besok aku ngapain ya, besok aku mesti planning apa ya, besok aku meeting jam segini, berarti aku harus prepare ini, dan sebagainya. Nah, itu bisa menambah ya tekanan itu, dan juga bisa memberikan dampak burnout atau pelatihan yang mungkin bisa lebih besar juga. Oke, berarti menarik ini. Berarti salah satu pemicu burnout itu kalau kita terlalu perfeksionis itu bisa jadi salah satu pemicunya juga ya, Cuy ya? Iya. Jadi kepribadian seseorang juga memiliki pengaruh di dalam hal ini juga. Nah, terus sih kalau misalkan tadi kan kita juga teman-teman udah bilang ya, maksudnya salah satu tipsnya itu cari tempat tenang, terus bisa nyanyi, ada yang bilang pelihara ikan cupang juga. Oke. Nah, kalau Cece nih, kalau Cece lagi merasa burnout atau misalkan burnout, lagi bosen gitu, kalau Cece biasa ngapain gitu? Kalau saya biasanya melakukan self-care. Jadi kalau udah capek banget, pikirannya udah penuh, apalagi kalau fisiknya udah mulai merasa capek-capek ya, berarti saya tahu bahwa saya perlu istirahat. Jadi memang ini perlu belajar ya. Jadi buat teman-teman juga, kita memang perlu mengusahakan bagaimana kita bisa tetap merawat diri kita dengan baik juga. Jadi tidur itu sebetulnya adalah kunci yang cukup baik ya, yang bisa kita lakukan secara sederhana kalau misalnya kita lagi burnout. Jadi merawat diri, tidur dengan jam yang cukup, tetap makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga, melakukan hobi seperti ibu tadi ya. Siapa ya tadi? Ibu Rita ya. Nah, dia ingin mendapatkan ketenangan. Jadi dengan jalan-jalan, pergi menyendiri ke danau dekat rumah, cari semilir angin. Nah, ini kan dia ingin mendapatkan ketenangan. Jadi kita perlu juga untuk mencari ya, hal-hal apa yang membuat kita senang, hal-hal apa yang bisa membuat kita tenang. Kalau saya selain mengusahakan tidur, saya itu biasanya dating sama suami. Kita berdua suka cari kafe. Nah, kalau PSBB ini memang lebih susah. Jadi kita cari tempat di mana kita bisa ya nongkrong ya, bahasa anak mudanya ya. Nongkrong, ngopi-ngopi atau baca-baca buku. Nah, itu sudah cukup untuk memperbaiki ya mood kami juga, kalau kami juga sedang burnout. Kalau teman-teman pekerjaannya cukup banyak, begitu juga ya. Kalau memang misalnya sangat overload, sangat overwhelmed dengan pekerjaan, mungkin perlu dipertimbangkan untuk ngobrol sama bosnya juga ya. Apakah bisa dikurangi beban pekerjaannya? Ya, jadi ngomongin baik-baik kira seperti itu. Kita juga tahu kapasitas kita tuh sampai mana gitu. Kalau misalnya memang udah overload juga, kita coba ngomongin baik-baik sama atasan, bisa nggak kerjaan ini dialihkan ke orang lain dulu gitu. Karena kalau kebanyakan kita melakukannya juga nggak bisa maksimal juga kan. Jadi nggak benar. Ya, salah satu ciri-ciri burnout juga itu juga ya. Jadi kita di dalam melakukan pekerjaan itu pun hasilnya nggak bisa maksimal. Nah, jadi teman-teman di sini pernah nggak merasa
kalau misalnya dapat pekerjaan, pikirannya itu kayak terkunci, nggak bisa mikir lagi. Kalau ada deadline, kita juga nggak bisa memenuhi deadline itu juga. Jadi kan kita juga udah kewalahan ya. Jadi membagi beban pekerjaan, kalau memang memungkinkan, itu perlu ya untuk dipertimbangkan, untuk dipikirkan juga. Kapasitas kita juga udah tidak mencukupi, kita juga udah overload, ya harus belajar coba beraniin diri untuk ngomong sama atasan, untuk diomongin lagi ya gimana supaya lebih baik gitu ya, supaya kita bisa mengerjakan kerjaan itu tuh bisa jadi lebih maksimal lagi. Nah kalau aku sih biasanya kalau lagi bosen gitu ya, atau misalkan lagi bosen dulu, kalau lagi bosen, kalau sebelum pandemi ini aku biasa sama cari temen ngobrol sih, terus ya mirip sama Cece. Kalau Cece kan sama suami ya, tapi kalau aku sama temen aja, cari temen ngobrol-ngobrol, dan itu tuh benar-benar bisa jadi lebih rileks sih. Jadi aku bisa cerita apa yang aku lagi pikirkan, apa yang aku lagi rasain gitu, dan dia juga bisa kasih respon juga gitu, dan dia juga bisa cerita, dan terus aku jadi merasa dengan cerita itu jadi merasa ternyata nggak cuman aku doang, bahkan dia pun juga, orang lain pun juga ternyata bisa merasakan hal yang sama gitu. Jadi merasa jadi ya normal aja gitu, nggak cuman aku doang yang merasakan gitu. Oke. Terus kalau aku juga kalau lagi bored out gitu ya coba ya cari jeda sih, jeda dulu gitu, maksudnya coba kasih untuk waktu untuk tenang dulu. Oke, udah jangan ngerjain dulu, tarik napas, terus coba tidur sebentar, terus setelah udah bangun tidur kan udah jadi lebih ada semangat lagi, jadi pas ngerjainnya tuh jadi lebih semangat juga, jadi lebih ada udah isi energi juga, nggak kerja terus tapi udah isi energi, dan ya udah mulai lagi untuk kerjain gitu. Jadi ada prioritas gitu ya, Lui ya. Jadi prioritas untuk pekerjaan ada, prioritas untuk merawat diri juga ada ya. Karena yang paling mengerti kebutuhan kita semua ya kita sendiri ya. Yang bisa tahu kapasitas kita seberapa besar, seberapa banyak, ya hanya kita sendiri. Nah, terus sih kalau misalkan tadi kan tipsnya sedikit tips ya untuk memberikan jeda. Terus tadi teman-teman juga ada bilang, sorry Cek, kedengaran suaraku tadi soalnya muter. Dengar. Dengar bisa. Kan tadi kan teman-teman juga udah bilang ya, maksudnya tadi ada yang cari waktu tenang sedikit, terus ada yang melakukan kebiasaan melakukan kesenangannya. Nah terus kalau misalkan untuk melewatinya ini nih gimana Cek, kalau misalkan kita udah bosen terus gitu. Misalkan kalau misalkan kita udah melakukan hal kesukaan kita, tapi kayak kita tuh tetap merasa bosen atau merasa aduh kok kayaknya full terus ya kayaknya. Nah itu harus gimana nih Cek? Mungkin yang tadi perlu dibedakan ya antara apakah teman-teman ini burnout yang merasa keletihan atau yang bosen. Kalau yang tadi kita bicarakan adalah yang overload, itu adalah hal-hal yang teman-teman bisa lakukan. Tapi kalau untuk yang bosen itu memang tips triknya agak sedikit berbeda ya. Sebab kalau orang bosen itu kan kita merasa nggak tertantang, kita merasa tidak mencapai sesuatu. Nah, jadi tipsnya mungkin agak sedikit berbeda, begitu ya, langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya kalau misalnya bosan. Jadi kita perlu mencari, nah di dalam pekerjaan teman-teman ini, apakah ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan kesukaan teman-teman, yang sesuai dengan passion teman-teman. Sehingga teman-teman ini juga bisa merasa ter-challenge gitu ya, termotivasi di dalam melakukan kegiatan sehari-harinya juga. Misalnya nih, kalau di dalam pekerjaan, misalnya kerjaannya itu marketing, gitu ya. Nah, sementara kita itu ternyata nggak suka marketing, gitu ya. Kita nggak suka marketing, tapi kita suka nulis, gitu, misalnya. Nah, kira-kira mungkin nggak di dalam dunia pekerjaannya tersebut,
kita mengusahakan agar kita bisa nulis. Misalnya bikin blog buat company tersebut. Nah, itu kan menyalurkan ya passion kita, menyalurkan kemampuan kita. Sehingga dengan cara seperti itu, ketika kita melakukan hal-hal yang memang membuat kita merasa puas, ya, merasa excited, ada semangat gitu di dalam pekerjaan sehari-hari, itu juga bisa menolong. Jadi kita perlu melihat apakah kita memiliki hal-hal yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan passion kita, tapi bisa kita lakukan di dalam pekerjaan kita yang sekarang. Salah satu contohnya seperti itu tadi. Oke, jadi cari satu kesempatan untuk bagaimana kita menyalurkan apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau misalkan kita bisa nulis, ya kita bisa coba bikin blog. Kalau misalkan kita suka nyanyi atau nyanyi gitu, juga bisa coba untuk cover-cover lagu terus ditaruh di YouTube. Itu kan juga maksudnya menarik juga ya. Ya, untuk mempromosikan company-nya juga. Mungkin kalau company-nya, kalau sekarang kan musimnya kita mesti lewat online semua ya. Promo-promo juga semuanya serba online juga. Jadi kalau itu tuh ada yang suka nyanyi, nah mungkin nggak dia yang melakukan promo buat company gitu, misalnya dengan memberikan jingle, dengan karangan lagunya dia. Nah, jadi dia juga lebih semangat ya di dalam kehidupan pekerjaannya, karena dia bisa merasa bahwa dia memberikan kontribusi di dalam pekerjaannya itu. Kalau bosen, itu seringkali, suaranya kecil, suara saya yang kecil atau gimana ya? Louis bisa dengar saya nggak? Aku bisa dengar suara Cece. Apa suara aku yang kekecilan kayaknya mungkin ya. Oke, kalau sekarang gimana nih, Ce? Oke, yang ini saya juga bisa dengar suara Louis. Oke, nah ya, yaudah thank gini you aja. Ya, thank you. Iya. Ya. Jadi kembali ke yang tadi, kalau misalnya bosan, kita perlu untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat kita merasa berkontribusi ya. Gitu. Oke. Berarti cari kesempatan yang maksudnya supaya kita melakukan hal yang kita suka, dan kalau kita melakukan hal yang kita suka kan hasilnya juga akan lebih maksimal juga ya. Dan kalau misalkan hasilnya maksimal, kita jadi ada lebih percaya diri lagi. Oh, ternyata saya bisa melakukan sesuatu loh. Jadi maksudnya merasa bisa dan capable untuk melakukan sesuatu. Ya, oke. Ya, di dalam dunia pekerjaannya itu. Sebab kalau misalnya ya orang yang bosen gini, kalau misalnya orang yang bosen itu biasanya ya ciri-cirinya, kalau yang overload, yang kerjaannya banyak, kita akan snap, marah sama orang, mungkin marah sama teman kerja, mungkin marah sama orang-orang di rumah. Tapi kalau misalnya bosen, ciri-cirinya adalah kita akan kurang termotivasi. Kemudian lama-kelamaan kita akan menarik diri dari pekerjaan itu juga. Oh, jadi malas ngerjainnya gitu ya. Jadi maksudnya kayak, udah bosen, terus semangatnya juga udah hilang, dan kalau semangat udah hilang tuh mau ngerjain kerjaan pun juga udah kayak rasanya nggak peduli lagi sama kerjaan itu ya, jangan-jangan ya. Ya, Okay. Jadi lama-kelamaan kita bisa menarik diri, mungkin dari lingkungan kerjaan dan mungkin bahkan dari pekerjaan itu sendiri juga. Nah, oleh sebab itu perlu sekali untuk mencari hal-hal apa yang kira-kira teman-teman bisa lakukan di dalam dunia pekerjaan tersebut, di dalam pekerjaan teman-teman, yang teman-teman bisa melakukannya sesuai dengan kemampuan atau passion teman-teman juga. Oke, berarti kita juga harus belajar kenal diri kita juga ya. Maksudnya sebenarnya apa sih yang saya bisa, apa sih yang saya suka, dan apa sih yang saya enjoy gitu ngelakuinnya gitu ya. Okay. Benar sekali, tepat sekali Louis. Oke. Nah, kalau misalkan burnout, yang kalau misalkan dengan pekerjaan yang banyak, kalau aku juga kadang-kadang sih biasanya tuh aku bikin kayak satu list gitu sih, bikin satu list. Oh, hari ini apa sih yang prioritas, apa yang harus aku lakuin, bikin list gitu. Jadi apa yang harus dikerjakan, apa yang boleh nanti dikerjainnya. Karena kadang-kadang tuh
kalau nggak ditulis kan kita juga suka lupa ya, dan kalau lupa nanti nggak kekerja, jadi kayak malah amburadul gitu. Jadi maksudnya kayak bikin prioritas itu, terus bikin belajar untuk, ya sampai sekarang sih aku juga lagi belajar terus sih untuk manage waktu gitu. Jadi kayak kurangin hal-hal untuk ngerjain hal-hal yang kayak kurang bermanfaat gitu. Misalkan kalau aku suka kadang-kadang main Instagram gitu, suka kadang-kadang nggak kerasa gitu, beberapa udah nggak kerasa, kayak udah ternyata udah setengah jam gitu, ternyata udah sejam gitu, kayaknya baru nyadar gitu. Jadi kayak harus belajar bikin prioritas dan belajar manage waktu juga gitu ya. Ya, set priority ya. Mana yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang bisa kita lakukan minggu ini. Jadi kita belajar untuk melihat ke diri kita sendiri ya. Kapasitas kita, kemampuan kita, waktu kita, tenaga kita, emosi kita juga, itu sampai seberapa tahan, sehingga dengan demikian kita juga bisa belajar untuk memilah-milah mana yang bisa dikerjakan, mana yang bisa diterima, job-job apa yang bisa diterima, dan mana yang enggak. Jadi juga belajar untuk ngomong enggak kali ya, belajar untuk say no. Kalau memang kita sulit sekali ya, dan bahasa itu memang melebihi kapasitas kita. Oke. Tapi kadang-kadang rasanya kayaknya untuk say no itu tuh agak kadang-kadang takut juga sih, maksudnya nanti dianggapnya gimana gitu. Apa nanti malah dikiranya nih nolak-nolak males nih gitu, gimana tuh Cek? Ya, seringkali memang kita akan merasa seperti itu ya. Tapi sekali lagi ya, hanya teman-teman sendiri ya yang tahu seberapa kuat sih teman-teman bisa menahan pressure itu ya, tekanan pekerjaan seperti itu. Sebab kalau misalnya kita membiarkan tekanan itu terjadi terus-menerus, tadi kan kita sudah ngomong tentang hal fisik ya, dan fisik. Nah, fisik itu juga nggak bisa dipandang enteng. Karena kalau misalnya burnout yang dibiarkan terus-menerus ya, bisa merusak badan kita, merusak pikiran kita. Kan kita tuh jadi marah-marah tadi kan ya. Kemudian kalau misalnya bosan, kita nggak merasa tertantang, kita bisa merasa diri kita nggak berharga. Kayaknya aku kerja di sini tuh kok nggak ada kontribusi apa-apa. Kayaknya kok aku tuh nggak ada gunanya. Nah, hal-hal demikian kalau kita tidak sadari sejak awal-awal ya, sejak dini, itu bisa mengarah kepada hal-hal yang lebih serius juga. Jadi kita memang mesti belajar untuk belajar mengenali diri kita sendiri seperti apa. Oke, berarti harus tahu lah ya, maksudnya kalau tahu kapasitas diri sendiri, kalau misalnya memang udah memang nggak bisa, kalau udah memang nggak kuat, ya udah coba berkata tidak gitu untuk pekerjaan itu. Dan karena kan juga kalau kita bikin batasan juga kan, maksudnya kesehatan jasmani kita dan kesehatan mental kita itu kan juga penting ya. Kalau misalkan sampai benar-benar, kalau misalkan badan kita juga jadi sakit-sakitan, jadi kerjaannya marah-marah terus, itu kan kalau misalkan dibiarkan terus-terusan juga nggak baik juga buat diri kita juga gitu ya. Benar-benar. Iya. Kalau penelitian itu ngomong bahwa hal-hal fisik yang bisa cukup serius ya berkaitan dengan burnout ini adalah seperti tekanan darah tinggi, itu melonjak, kemudian sakit jantung, kemudian yang sering kali kita dengar ya mungkin adalah depresi. Nah, itu seringkali terkait juga dengan hal-hal seperti burnout itu juga. Wah bahaya juga ya kalau misalkan kita nggak dari awal udah, maksudnya nggak sadar kalau kita lagi burnout, atau maksudnya kita mungkin ya udahlah nggak peduli gitu, malah jadi bakalan kena ke kesehatan kita, ke jasmani dan mental kita, malah jadi nanti pada akhirnya malah kita jadi nggak bisa kerja ya. Benar-benar. Nah, terus kira-kira ada apa lagi nih, Cez, selain kita, ya kan kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri, buat prioritas, manage waktu. Nah, terus kalau terus apa lagi nih, Cez?
Mungkin kalau misalnya ya di dalam hal bosen atau di dalam hal burnout itu tadi, terus kemudian teman-teman sudah banyak melakukan hal-hal untuk mengatasi hal ini ya. Saya udah berusaha untuk menemukan hal-hal yang bisa saya lakukan. Jadi supaya saya juga bisa berkontribusi lebih baik di pekerjaan. Kalau misalnya yang overload, misalnya saya sudah nih membagi pekerjaan dengan teman. Tapi kenapa ya saya itu kok tetap merasa keletihan, kelelahan, saya tetap merasa nggak happy, saya tetap merasa nggak nyaman dengan di pekerjaan seperti ini. Mungkin teman-teman perlu sekali lagi untuk melihat apakah tempat kerjanya itu juga tepat. Ya, tadi yang gitu. Kita bicara yang terakhir tadi itu kita bicara tentang kita merasa nggak berdaya gitu di dalam pekerjaan. Udah melakukan semuanya, tapi kenapa ya tetap merasa nggak nyaman? Kenapa ya tetap merasa nggak konten? Kenapa ya saya tetap merasa nggak puas gitu ya? Nggak happy gitu di dalam dunia pekerjaan saya. Mungkin teman-teman perlu untuk melihat apakah memang dunia pekerjaan ini tepat atau sesuai dengan yang kepribadian teman-teman, mungkin kemampuannya, skillnya, passionnya, apakah sudah tepat? Sebab kalau memang itu nggak match, nggak tepat, kita sudah melakukan banyak hal, udah self-care dan sekalipun itu kita akan tetap merasa kelelahan. Jadi pertanyaan yang bisa diberikan adalah saya itu sukanya apa ya? Saya itu passionnya di pekerjaan apa ya? Dan apakah dunia pekerjaan seperti ini cocok dengan saya? Oke. Berarti kembali lagi ya harus kita mempertanyakan ke diri kita lagi. Sebenarnya kita tuh ya kembali lagi sih tadi yang kita udah sempat ngomong juga, kita harus coba kenal diri kita. Masa kita tuh sukanya apa sih? Aku sebenarnya enjoy nggak sih melakukan ini, dan kerjaan ini nih sesuai nggak sih dengan kepribadian atau karakter aku yang kayak gini, itu sesuai atau enggak dengan. Dan kalau misalkan kita jadi kayak coba mencari sesuatu yang memberikan ruang kita untuk bertumbuh lagi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di pekerjaan ini kurang bisa membuat saya bertumbuh, mungkin bisa dipikirin lagi dengan coba melakukan atau mencoba pekerjaan yang lain yang lebih sesuai dengan kita ya. Cuman mungkin kalau untuk pindah pekerjaan itu perlu dipikirkan cukup panjang ya. Benar. Jadi kan kita harus melalui step-step seperti itu tadi ya. Cara-cara sederhana, kita bisa melakukan self-care, kita bisa coba time break, melakukan me time, hal-hal apa yang bisa kita lakukan yang bisa menyenangkan diri kita juga, yang bisa membuat kita rileks, olahraga, dan sebagainya. Kemudian juga bisa melakukan hal-hal di dalam ranah pekerjaan itu sendiri. Apakah ada seperti mengurangi pekerjaan, minta kepada bosnya, atasannya, apakah itu bisa dikurangi beban pekerjaannya. Dan apakah ada hal-hal lain yang kita bisa lakukan untuk memberikan kontribusi yang lebih di dalam dunia pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini lagi burnout juga jangan langsung pindah kerjaan. Iya sih, benar. Karena mungkin saja dengan melakukan hal-hal yang tadi kita sudah bicarakan itu sudah cukup menolong, dan teman-teman bisa fresh lagi, bisa segar lagi, dan bisa bekerja dengan baik lagi. Oke, berarti kalau misal untuk sampai untuk memutuskan pindah kerjaan itu tuh udah benar-benar yang paling terakhir banget ya. Jangan terlalu buru-buru. Ini udah saya udah bosan, saya pergi aja. Nggak boleh gitu juga ya. Maksudnya tetap harus coba kita lakukan apa yang bisa kita lakukan yang tadi kita udah omongin. Cari jeda dulu, coba cari kesempatan untuk kita melakukan hal yang membuat kita merasa capable atau membuat kita tuh ada rasa berkontribusi bagi perusahaan yang tempat kita bekerja itu, dan itu pun juga dengan ada rasa kontribusi itu pun juga sangat membantu kita untuk melewati masa-masa ke-burnoutannya itu atau kebosanannya itu ya. Iya, benar sekali. Oke. Thank you banget sih hari ini, benar-benar maksudnya aku kembali diingetin lagi sih, maksudnya kembali lagi diingetin
untuk supaya lebih tahu kapasitas, tahu tetap yang paling utama itu kesehatan kita, tetap tahu batas kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, dan cara-cara tadi ada sedikit cara-cara kecilnya. Kita bisa cari kesukaan kita juga, bisa cari-cari temen untuk ngobrol, untuk cerita-cerita, untuk cari waktu untuk me time juga, ngopi-ngopi gitu. Oke. Terus juga ada tadi diingetin juga untuk tahu harus bikin prioritas mana yang harus kita lakukan, mana yang maksudnya yang nggak perlu dilakukan, dan juga belajar untuk memanage waktu untuk jangan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat juga. Dan yang terakhir tadi yang aku diingetin sih belajar untuk mempertanyakan diri kita lagi, sebenarnya kita apa yang kita suka, maksudnya mencari cara juga untuk kita sendiri yang membuat satu kesempatan itulah ya, membuat satu kesempatan supaya kita bisa melakukan hal yang membuat kita lebih ada rasa, oh saya bisa melakukan ini, dan itu pun juga udah bisa membantu kita ya. Oke, sip. Wah, ini nggak berasa nih, Cek. Ini kita udah hampir mau 1 jam kita, Cek. Udah 40 menitan. Waktunya udah habis? Iya 40 nih, Cek. menit ya. Oke. Iya, thank you banget, Cek, hari ini. Ada tambahan, Cek? Iya, mungkin saya mau berbagi sedikit ya tentang masalah burnout ini juga, atau kebosanan ini juga ya. Di dalam dunia pekerjaan saya yang dulu, saya dulu kan kerja di dalam bidang fotografi ya. Tadi kita sudah sempat membicarakan mengenai masalah kebosanan. Kebosanan itu seringkali sebab kita under challenge itu tadi ya. Nah, dulu itu kalau saya di dalam dunia fotografi, saya memang kerjanya kan bekerja bersama suami. Saya lebih banyak bekerjanya itu di belakang meja ya, di bagian manajerial. Saya bertemu dengan klien, jadi bertemu dengan calon pasangan suami istri, gitu ya. Nah, dulu pada waktu saya kerja, pada waktu saya bertemu dengan mereka, kan kita itu tuh mesti tunjukin paketnya seperti ini, yang bisa di-offer oleh studio kami adalah seperti ini, gitu ya. Saya ngobrol sama mereka dengan calon-calon klien ini mengenai masalah harga, pemilihan paket, itu hanya sebentar, mungkin cuman nggak sampai 1 jam. Itu kalau udah cocok, kita udah deal. Ya, oke, saya akan pakai paket yang ini, tanggal pernikahan saya, tanggal ini, itu udah selesai. Tapi kemudian, ya Tuhan taruh passion ya di dalam diri saya ya, untuk saya tuh suka sekali untuk mengenal ya pasangan-pasangan yang mau menikah dan pasangan-pasangan yang sudah menikah juga. Nah, di situ saya tuh bisa ngobrol sama mereka itu dalam jangka waktu yang justru lebih lama daripada ngomongin paket tadi. Nah, jadi kita akan bicara tentang isu-isu yang ada dalam pernikahan mereka. Kita jadi teman dekat. Bahkan klien-klien saya dulu sampai sekarang itu kenal baik dengan saya, dan kita tetap kontak dengan saya sampai saat ini juga. Nah, terkait ya dengan yang masalah under challenge tadi, mungkin di dalam pengalaman saya sendiri merasa bahwa ketika saya tidak berada di dalam kolam yang tepat, begitu istilahnya ya, saya tuh gelisah gitu. Ada perasaan yang saya itu mau loh melakukan lebih, saya itu mau loh berkontribusi lebih, tapi apa ya? Nah, jadi dari kegelisahan itulah yang membawa saya kepada pelayanan saya yang sekarang sebagai seorang konselor, begitu. Jadi mungkin ya tentu tidak bisa diaplikasikan secara 100% ya bagi teman-teman. Kalau misalnya ini kita merasa burnout, merasa pour out juga, atau bosanan itu juga, mungkin itu juga adalah salah satu cara ya Tuhan ingin mengarahkan teman-teman ke rencananya Dia, ke rencana Allah di dalam hidup teman-teman sendiri juga. Karena hidup kita kan diciptakan oleh Tuhan ya.
dengan Benar. sejumlah talenta yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan tentu Tuhan menginginkan kita juga untuk bisa menjadi pribadi yang bisa maksimal di dalam talenta-talenta kita juga. Oke. Wah, thank you banget sih ini untuk share pengalamannya tadi. Berarti salah satunya itu kita juga jadi bisa lebih pikirin untuk sebenarnya rencana apa sih yang maksudnya kalau misalkan lagi bosan atau burnout gitu, jadi kayak coba tanyakan lagi, maksudnya berdoa lagi untuk lebih digumulkan lagi sebenarnya rencana apa sih yang mau Tuhan arahkan ke kita. Mungkin dari Cece tadi kan yang awalnya jadi fotografi, tapi masih yang ngobrol-ngobrol sama kliennya. Tapi ternyata pada akhirnya bisa berpindah sedikit, berpindah masih tetap ngobrol, tapi juga jadi sekarang kolamnya berbeda gitu ya. Jadi sekarang untuk konseling gitu. Oh, oke. Iya. Tapi tetap Jadi, ada berhubungan ya. Iya. Ya, tetap berhubungan ya. Jadi Tuhan mengarahkan saya di dalam dunia pekerjaan yang dulu, kalau saya lihat sekarang adalah untuk mempersiapkan saya di dalam dunia saya yang sekarang. Oke. Berarti pekerjaan yang dulu pun juga maksudnya pekerjaan yang dulu ada bisa banget berhubungan sama yang mengarahkan kita ke yang kita yang akan datang gitu ya. Iya, bisa sekali. Gitu. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi semoga juga bisa menjadi pertimbangan ya buat teman-teman yang saat ini juga sedang mengalami keletihan atau kebosanan di dalam dunia pekerjaan. Tapi tentu saja jangan lupa bahwa apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan teman-teman semua, di dalam semua pekerjaan yang telah Tuhan percayakan. Oke, thank you banget ya hari ini udah sharing-sharingnya. Semoga tadi sharing obrolan kita tadi itu bisa jadi berkat buat teman-teman lain, bisa jadi bahan pertimbangan juga, lebih dipikirkan lagi gimana ke depannya. Dan yang terakhir dan paling utama ya tetap harus melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan dan berusaha semaksimal mungkin lah ya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita gitu ya. Oke, sip. Yeah. Ini udah waktunya udah harus berakhir nih, Cez. Thank you banget semuanya teman-teman. Yeah, thank you juga para viewer. Yeah, thank you juga buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami berdua di sini dalam obrolan kita di Sabtu. Oke. Jangan lupa ya tetap gabung sama kami komunitas Hati yang Gembira dan komunitas BCS Jakarta setiap Sabtu malam dalam. Oke, sip. Thank you, Ce. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Oke. Thank ya, you. Bye-bye. Happy weekend semuanya. Happy weekend.